scrolling medsos, nonton IG Reels, TikTok, atau YouTube Short sampai lupa waktu. Kayak kenal. Mungkin kamu adalah salah satu dari jutaan orang yang sedang melakukan hal yang sama. Ya, termasuk saya. Saya juga sering melakukan hal tersebut. Tapi percaya gak kalau kegiatan-kegiatan tadi merupakan salah satu bentuk hedonisme di zaman modern ini? Nah, terus kenapa main medsos jadi salah satu bentuk hedonisme? Bukannya hedonisme itu kayak foya-foya, party-party, atau mabuk-mabukan? Untuk itu, kita harus tahu dulu apa arti hedonisme. Hedonisme berasal dari bahasa Yunani, hedone yang artinya kesenangan. Hedonisme ini menempatkan kesenangan dan penderitaan sebagai dua elemen utama dalam hidup. Perilaku hedonisme berupa mencari kesenangan di atas segalanya dan menghindari penderitaan. Saat kita menggunakan media sosial, apa sih sebenarnya yang kita inginkan? Untuk kebanyakan orang, yang mereka inginkan adalah kesenangan yang mereka dapatkan dari melihat konten-konten yang mereka sukai. Misalnya melihat video lucu, melihat cewek cantik, atau melihat cowok ganteng. Nah, saat kita menggunakan media sosial, otak kita ini menerima banyak sekali rangsangan yang memicu pelepasan dopamin di otak kita, yaitu hormon yang menyebabkan kita merasa senang. Nah, kesenangan dan kebahagiaan inilah yang sebenarnya kita inginkan dari menggunakan media sosial. Misalnya saat kita sedang bosan menunggu di antrian, atau saat kita sedang melakukan suatu pekerjaan yang sulit, kita akan lebih memilih untuk menggunakan media sosial karena media sosial jauh lebih menyenangkan. Kita akan menghindari penderitaan ini atau rasa bosan ini agar kita mendapatkan kesenangan yang instan. Apakah sudah melihat kaitannya antara hedonisme dan media sosial? Hedonisme perilaku lari dari penderitaan untuk mendapatkan kesenangan. Seperti saat kita lari dari rasa bosan ini yang harusnya kita hadapi, atau harusnya kita mengerjakan suatu pekerjaan sulit yang harus kita lakukan, kita malah menggunakan media sosial karena kita mendapatkan kesenangan darinya. Salah satu penyebab masalah ini adalah krisis identitas. Suatu masalah yang terjadi ketika seseorang merasa hidupnya terlalu terpola, terlalu mengejar suatu pengakuan, atau berusaha menyesuaikan diri dengan nilai-nilai yang berlaku atau nilai-nilai yang baru. Saat kita menggunakan media sosial, kita sering melihat banyak konten yang menunjukkan kekayaan, kebahagiaan, atau kehidupan orang lain. Nilai-nilai yang dipegang oleh orang lain. Nilai-nilai yang menurut kita harus kita pegang, harus kita perjuangkan. Akan tetapi banyak hal yang kita tidak ditunjukkan dari konten-konten tersebut. Banyak hal-hal yang tidak kita lihat. Media sosial ini membuat kita melupakan apa nilai-nilai yang seharusnya kita pegang. Apa hal-hal yang harusnya kita perjuangkan atau harus kita lakukan. Misalnya, belajar. Lalu, apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Salah satu upayanya yaitu dengan memperteguh jiwa nasionalisme. Dengan memperteguh jiwa nasionalisme, kita membangun karakter kita dan kita jadi tahu apa nilai-nilai yang harus kita pegang, apa yang harus kita perjuangkan. Selain membangun jiwa nasionalisme, kita juga harus memelihara kesehatan fisik dan kesehatan mental. Cara-caranya dengan mengatur waktu penggunaan media sosial, berolahraga secara rutin, dan beristirahat secara teratur. Kita harus menghilangkan atau mengurangi rasa kebahagiaan instan yang kita dapatkan dari media sosial. Seharusnya rasa senang atau kebahagiaan kita dapatkan setelah mengerjakan suatu hal yang sulit. Misalnya, kita bahagia setelah kita mengerjakan PR MTK atau setelah kita mendapatkan nilai yang bagus setelah kita ulangan. Nah, akhir kata, marilah kita hindari hedonisme di era digital ini dengan menggunakan media sosial dengan bijak. Sekian dari saya, terima kasih.